La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Faedah yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jika seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu namanya hadis qudsi, Bapak Ibu. Man jaa bil hasanati, barang siapa ya melakukan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka Allah akan lipat gandakan tuh pahalanya menjadi 10 ya pahala. Wa azidu, bahkan Allah Subhanahu wa taala lebihkan pahalanya. Masya Allah, itu ya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu melakukan satu kebaikan, sama Allah dikasih pahala 10. Bahkan Allah lipat gandakan lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kita baca satu huruf dapat 10 pahala. Bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala yang sangat banyak. Yang ketiga, untuk memperjelas makna huruf dalam hadis ini, maka Nabi SAW menafsirkan dengan sabdanya. Jadi maksud satu huruf itu apa sih, kan gitu ya? Apakah satu kata atau satu kalimat ya? Satu huruf ya, satu huruf hijaiyah. Maka Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun. Baca alif saja sudah satu huruf itu. Walamun harfun, baca lam sudah satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Berarti baca alif lam mim itu sudah baca 3 huruf yang akan mendapatkan 30 pahala yang akan dilipat gandakan mungkin jadi 300, 3.000 maupun 3 juta. Ya. Faedah yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi Muhammad SAW di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan satu huruf pada hadis di atas adalah satu huruf hijaiyah. Jadi apa? Baca satu huruf hijaiyah dapat pahala 10, bukan satu kata atau satu kalimat. Orang yang membaca satu huruf hijaiyah dalam Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan yang akan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan bahkan lebih. Masya Allah. Ya. Faedah yang kelima, hadis ini menjelaskan tentang isbat ketetapan bahwa kalamullah adalah dengan suara dan huruf. Jadi apa? Kalamullah, firman Allah itu ya dengan suara dan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis yang kedua ini, baginda Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya kalau kita membaca Quran satu hurufnya akan mendapatkan 10 pahala, bahkan dilipat gandakan. Ya, apalagi kalau bulan Ramadan ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, ini waktu-waktu yang kemudian apa? Pahala akan dilipat gandakan ketika itu. Maka kalau masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu khatam Quran 60 kali. Coba Bapak Ibu, 60 kali khatam. Dari siang 1 kali, malam 1 kali, kan gitu ya. Kalau kita alhamdulillah itu khatam juz amma, kan gitu ya. Itu sehari khatam juz amma aja Pak, gitu ya. Baru kalau 1 bulan khatam 1 kali. Ya. Hadis ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah nih ya. Apa tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Quran. Ini kayak kuliah betul ini Bu ya, kayak kuliah di Timur Tengah kayak gini kan ya. Ini nanti ada istirahat sebentar, masuk lagi kan gitu ya. Ini kalau yang niatnya mau main-main di Islahul Umat, nah, ini sudah mental duluan ini bahkan gitu ya, dari jam 8 sampai jam 3 ya. Wa an Umar ibn al-Khattab,
hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, inna itu sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat, bihadal kitabi aqwaman, ya, bihadal kitab itu dengan kitab ini, dengan Quran ini, aqwaman suatu kaum, wa yadau bihi akhirina, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat seseorang dengan Quran, dan Allah akan merendahkan seseorang dengan Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mulia, Pak. Siapa yang jauh dari Al-Quran, maka dia juga akan jauh dari kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin jadi orang yang mulia atau yang hina, Bapak Ibu? Mulia, Pak Ustaz. Maka apa? Tidak ada jalan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, kecuali kita harus apa? Dekat dengan Al-Quranul Karim. Derajat hadis, Bapak Ibu, ini adalah hadis sahih, ya, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ahmad, ya. Jadi hadisnya sahih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksud dari orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran ada 4. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Pak Ustadz, saya ingin menjadi orang yang derajatnya tinggi dengan Quran. Nah, ini ada 4. Siapa itu? Ya, maka kita harus mendapatkan 4 hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita harus menjadi 4 hal ini agar kita mulia dengan Quran, agar kita mendapatkan syafaat Quran. Yang pertama, orang yang Allah angkat derajatnya dengan Quran, orang yang beriman dengan Al-Quran dan mengagungkannya. Ini Bapak Ibu, ya, kalau kita beriman dengan Quran, bagaimana Pak Ustadz cara mengimaninya? Cara kita beriman dengan Al-Quran adalah kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu firman Allah, itu kita harus yakin, Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang yang mengatakan Quran itu bukan firman Allah, itu buatannya Nabi Muhammad. Nah, itu tidak benar. Kita harus meyakini Quran kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbad fi tilawatihi. Muta'abbad itu, Bapak Ibu, bernilai ibadah ketika kita membacanya, ya, bernilai ibadah ketika kita membacanya. Nah, ini kita harus meyakini Quran kalamullah, Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, membacanya bernilai ibadah. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya, insya Allah kita yang hadir di sini semuanya beriman sama Quran, ya Bapak Ibu, ya, beriman. Ya. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini Bapak Ibu, orang yang Allah angkat derajatnya dengan Quran adalah orang yang belajar Quran. Kenapa Pak Ustadz? Ya, harus ikut yang ngaji tahfidz bersanad di Islahul Ummah, gitu. Walaupun mungkin sulit, kan, gitu, ya, supaya kita tergolong orang yang belajar Quran, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di Bandar Lampung itu membina 2 rumah Quran, Bapak Ibu. Yang satu itu rumah Quran Baitul Quran Al-Hikmah, ada di Gang PU itu. Kita ngajar guru-gurunya di sana sebulan 2 kali. Alhamdulillah, ya, putra beliau, ya, ketua BK ini juga di pondok kita. Kemudian yang kedua ada rumah dakwah, itu juga di Sukarami posnya. Ini mau bangun kantor, ya. Itu ada ustadzahnya, Umi Yuliana namanya, putra beliau juga di tempat kita, ya, di pondok kita. Nah, yang ikut program ini Bapak Ibu, ya, sama lah, hampir sama dengan Islahul Ummah.
orang-orang yang 50 tahun ke atas kebanyakan. Sampai suatu hari ada mbah-mbah yang umurnya 70 tahun, perempuan. Ketika saya tanya itu, beliau berdiri, "Mbah, ini yang paling tua di sini siapa?" Beliau berdiri 70 tahun lebih. Gitu. Kemudian saya tanya, "Mbah, kenapa kok kemudian ikut program ini?" "Ya Ustadz, saya pengen belajar Quran, walaupun kemudian abang nggak pernah naik-naik kelas itu, Pak. Jadi ada kelasnya, pokoknya mbah ini nunggak terus itu ya, nggak naik-naik itu. Tapi kemudian pas semangatnya luar biasa, maka saya sampaikan kepada hadirin yang hadir itu, hal terpenting dalam menuntut ilmu adalah kita mau ngaji, sudah. Urusan lulus tidak lulus, pinter tidak pinter, itu urusan nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 1000, Pak. Ya, jadi jangan takut ini, walaupun nanti tidak lulus gitu ya. Ibu-ibu nggak perlu malu, ya, karena Allah melihat prosesnya, bukan hasilnya, Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu ini ngikuti program kita sampai akhir ujian nggak dapat sanad satupun itu, tapi sudah sungguh-sungguh gitu ya. Ada orang yang ya kalau datang terlambat misalnya, hadir ke kajian tidur ngorok-ngorok sambil ngiler-ngiler gitu ya, nasi padang keluar hidup lagi dia kan katanya ya. Nanti habis itu kekenyangan tidur lagi gitu. Namun kok peringkat 1 itu nilainya bagus itu, Bapak Ibu yang dimuliakan. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar pahalanya mana, Bapak Ibu? Yang nilainya gede atau yang nggak lulus tadi? Yang nggak lulus tadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lulus namun ngantuan itu tadi. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh kemudian kita putus asa. Kenapa? Kita mempelajari ilmu syar'i, kita mempelajari ilmunya Allah. Ya, ustadz sama ustadzah ini kan menilai dohirnya saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa jadi ustadz sama ustadzahnya itu pahalanya juga kalah dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Mungkin Bapak Ibu ya lebih ikhlas daripada kita gitu. Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh daripada kita. Bapak Ibu pengorbanannya lebih daripada kita gitu ya. Kalau kita masih muda-muda, mungkin Bapak Ibu agenda yang banyak itu kemudian dikorbankan untuk hadir di tempat ini. Jadi juga tidak sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih gadis-gadis nggak punya beban apa-apa kan gitu ya, datang ke sini sama ibu-ibu yang kemudian apa ya aktivitasnya padat, untuk menyisihkan waktu itu butuh pengorbanan. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran ya, orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran ya. Maka terus kita baca Quran, kita mulai dari Al-Fatihah Bapak Ibu ya, kita mulai dari juz 30, nanti akan kita renungkan, kemudian apa, kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang keempat Bapak Ibu, orang yang akan Allah angkat derajatnya dengan Quran adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Nah itu ya. Jadi apa? Apa yang dihalalkan Quran kita halalkan, apa yang diharamkan Quran kita haramkan. Ini adalah orang-orang yang kemudian apa? Akan Allah angkat derajatnya dengan Quran. Faedah yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 jenis orang tersebut adalah manusia paling mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu ya, mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, cinta dengan Quran. Kita belajar Quran, syukur-syukur kita mengajarkan Al-Quran, menghalalkan yang Quran halalkan, mengharamkan yang Quran haramkan. Maka kita termasuk golongan yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang yang Allah angkat derajatnya Bapak Ibu, satu adalah orang yang beriman. Walladina utul ilma darajat. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah dan berilmu Bapak Ibu. Disebutkan dalam riwayat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman itu kelak akan masuk surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Orang yang beriman itu masuk surga, Bapak Ibu. Namun orang yang beriman dan berilmu itu surganya lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman saja. Berapa jaraknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini orang yang beriman, ini orang yang berilmu. Jaraknya itu adalah apa? 700 derajat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita besok mau sowan gitu ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang berilmu. Kenapa? Karena kita ngaji tajwid tahsin bersanad ini. Ini kan kita dalam rangka menjadi orang yang berilmu toh Pak. Walaupun Fatihah karo juz 30 kan gitu loh. Karo hadis walaupun ku lali-lali kan gitu loh. Tapi kita kan berusaha pengen menaikkan kelas kita itu, ya bukan hanya sekedar beriman Pak Ustaz, tapi kita pengen berilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kelak orang beriman itu mau sowan ke surganya orang berilmu itu harus naik 7 derajat, 700 derajat. 700 derajat. Satu derajatnya Bapak Ibu disebutkan dalam riwayat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang bawa kalkulator Pak Yudi? Hitung-hitung Pak. Ya. Jadi apa? Ya, kalau kita ya ada orang beriman mau naik ke surganya orang berilmu itu apa jaraknya 700 derajat. Satu derajatnya 500 tahun perjalanan. Nah, 500 kali 700 berapa itu Pak Yuni? 350.000 tahun dulu Pak itu jaraknya itu. Coba. Kira-kira kalau kita jalan ya pakai motor, pakai mobil 350.000 tahun itu sampai mana Pak? Jauhnya luar biasa. Ya, itu Pak. Yang kemudian apa? Anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam rangka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita ini bukan kemudian sudah selesai ngumpul-ngumpul habis itu pulang, Pak. Saya nggak mau juga jauh-jauh dari metro. Ya, kemudian apa? Datang ke sini kalau kemudian kita tidak mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Tapi kita ngumpul di sini, ini perjuangan akhirat kita, Pak. Harga diri kita di akhirat kelak dipertaruhkan di sini. Ya, maka siapa yang terkantuk-ngantuk itu ya nanti besok jalan sambil ngantuk-ngantuk di akhirat sana, Pak. Ya, maka harus sungguh-sungguh. Ngantuk bangun lagi. Kenapa? Karena kita ingin kemudian membayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kedudukan kita kelak di surga itu. Kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Maka ini butuh perjuangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Butuh susah-susah dulu. Butuh mengorbankan waktu kita. Ya, butuh mengorbankan harta kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surganya Allah Subhanahu wa taala tidak murah, Bapak Ibu? Ya, kita harus berkorban waktu, berkorban harta, ya. Saya di tengah kesibukan saya juga masih lanjut kuliah, Bapak Ibu. Saya melanjutkan S3 di Universitas Islam Amerika Serikat itu. Ambil jurusan ekonomi syariah. Ya, kemarin baru bayaran semester itu, Pak. Ya 5 juta gitu ya. Saya ditelepon ya pulang dari kantor pos. Itu ngirimnya di kantor pos itu Pak Diman itu. Saya pulang ngirim dari kantor pos, ditelepon ibu saya. Jadi dari mana gitu ya? Karena ibu saya di rumah nih. Barusan setor duit ya, ke Amerika Serikat gitu. Itu ya. 5 juta kita kirimkan ke sana supaya apa? Supaya kita bisa belajar, Bapak Ibu. Ya, itu bisa belajar, ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Torik ini di sini ngajar, tapi di pondok juga belajar juga. Dipentungin sama saya itu. Ya, kemarin ya mau ujian Arab itu belum berhasil itu. Ya kan, Rik? Belum lulus kemarin kan? Oh, sudah lulus kan tuh? Alhamdulillah, berarti bisa langsung baca. Langsung baca, alhamdulillah kan itu ya, proses pengambilan sanad, Pak. Jadi itu ketat sekali. Ya. Yang nggak lulus ada kemarin banyak yang nggak lulus kan? Yang lulus siapa saja? Antum? Sama Ustaz Aulia? Oh, cuman 2 gitu ya. Ada 7, Pak. Jadi kita ada 7 orang yang kemudian apa? Kita gembreng untuk ya apa namanya diajar syekh ini. Ya, termasuk beliau itu. Ini ketat. Syaratnya itu harus hafal 30 juz mutkin, Pak. Nggak boleh salah-salah itu ya. Ya, nanti kalau diuji kok salah 1 2 3 ngulang lagi kan gitu ya. Habis itu hafal ini Pak, Tuhfatul Atfal ini. Nah, itu harus hafal dari awal sampai akhir, harus paham. Ada lagi kelasnya ini atasnya Matan Jazari namanya. Matan Jazari itu berapa bait? 100 berapa? 5
109 bait itu ya, Matan Zazari. Ada lagi Pak kalau sudah itu yang atasnya itu. Ya ada yang 1000 bait itu ada kan gitu ya. Kita yang sedikit aja lah gitu ya. Alhamdulillah kalau itu hafal ya sudahlah Pak kan gitu ya. Ya minimal besok kalau kita dipanggil Allah gitu lah. Yuqalu li sahibil Quran, kalau akan dipanggil itu orang-orang yang punya hafalan Quran itu. Ya, jangan sampai ketika kita dipanggil Allah suruh baca hafalan kita nggak ada yang hafal Pak. Ya, minimal kita Fatihah sama juz amma gitu ya. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya? Ya, rotil kama kunta turatilu fi dunya. Baca Qur'anmu itu dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu berdasarkan akhir ayat yang kau hafalkan itu. Jadi di sini Pak, nanti ya Pak, di surga itu hafalan yang bermanfaat itu apa Pak? Ya, bacaan Quran yang bermanfaat itu yang kita hafal. Yang kedua yang bisa kita baca dengan tartil. Itu kenapa kok kemudian apa kita belajar Tuhfatul Atfal itu untuk apa Pak Ustaz? Supaya nanti kalau kita dipanggil sama Allah ya di akhirat kelak kita bisa baca dengan tartil itu. Baca dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, nggak apa-apa. Lah kalau nang donya ini nggak pernah maca Quran karo tartil itu loh. Tartil iki opo ya Allah, wis rasah itu mlebu surga kowe. Tartil ora ngerti ya kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Yang ketiga, orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an dan tidak melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya akan mendapatkan tempat terendah di dunia maupun akhirat. Ya, jadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Ini kalau kita renungkan Toha ayat 124, kita tadaburi itu sampai sore itu. Ya, kita jelaskan secara singkatnya saja, luar biasa. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Wa itu dan man itu sopo wonge, barang siapa a'rada itu berpaling. Nggak mau, menolak, berpaling ang dzikri dari peringatan. Apa peringatan Allah Pak? Al-Quran. Siapa saja yang tidak mau membaca Quran, yang berpaling dari Al-Quran, nggak pernah mempelajari Al-Quran, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan kepadanya satu penghidupan yang sempit. Maka kalau setiap hari Pak Ustadz hidupku galau terus gitu ya, sempit terus itu, maka kita lihat bagaimana Quran kita Pak. Apakah Quran di rumah kita sudah kita baca?